Kita coba ya, pakai kaldunya si tonkotsu ini. Top. Hey, what's up my friends? Back again with Miranda, okay guys, across the My Daily Vlogs. How are you guys today? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan berbahagia terus. Aku sekarang mau makan ramen, Japanese food. The quest of finding good ramen in Bali. Aku sekarang berada di Ubud, tepatnya di dekat sama Ubud Art Market atau pasar Ubud yang besar sekali itu. Jadi dari sana tuh jalan besar tuh. Dari jalan besar belok kiri sedikit, kalian akan ketemu tempat ramen namanya Chotomoto. Tulisannya kayak gini. Tempatnya estetik minimalis gitu, kayak di Jepang asli. Dan ini adalah buka puasaku hampir jam 6 sore. Di sini tempatnya itu karena di pinggir jalan, jadi kalian kalau bawa mobil, kalian mesti parkirnya di tempat area parkir di sekitar Ubud, terus jalan kaki. Tapi kalau kalian bawa motor, masukin ke trotoarnya sini. Jadi kalau di Ubud tuh emang gitu, antara jalan kaki atau kalian bawa motor tuh lebih menyenangkan gitu ya. Kalau bawa mobil memang agak challenge. Untuk menunya sendiri, bisa dibilang harganya lumayan ya. Yang ayam 95, yang pok 110. Tapi untuk sides-nya masih oke, 30.000, ocha 20.000. Ya bisa dibilang agak middle to up dikit. Biasanya kan ramen itu di 50 ribuan, 60 ribuan tuh udah dapat satu porsi ya. Jadi apakah dengan harga yang middle to up ini rasanya enak? Dengar-dengar katanya soalnya ini salah satu ramen favorit di Ubud, Bali. Yuk kita cobain. Oke, sekarang kita sudah masuk di, bisa dibilang ini kayak ramen bar gitu ya. Kalau di Jepang-Jepang tuh kita makan memang tempatnya bahkan pakai sekat-sekat gitu. Terus mesennya itu pakai tiket. Jadi ini vibes-nya seperti itu. Jadi kayak beneran di Jepang. Ini ada shio ramen, soyu, tonkotsu, dan vegan kita nggak pesen ya. Karena kita pesennya semua yang berdaging. Dan ini aku pesen yang pok semua ya. Karena kalau pok ramen tuh niscaya memang lebih gurih. Terus kalian juga bisa pesen add-ons atau side dish. Ada ajitama, ada kayak telurnya gitu ya. Ada side dish-nya juga, ada gyoza, pok, ada chicken karage. Kalau di ramen tuh chicken karage itu kayak staples. Jadi memang pasti ada. Kita mulai dari ini apa ini, Kek? Yang itu shio ramen. Shio. Ya. Yang ini soyu. Soyu. Ini Tonkotsu. tonkotsu. Oke. Shio, soyu, tonkotsu. Kalau shio itu yang light dia ya. Iya. Terus kalau soyu tuh biasanya karena pakai kecap asin ya, jadi pakai kecap soyu asin. ya. Kalau tonkotsu ini kaldu babi. Iya. Oke. Thank you. Babi sama chicken. Babi sama chicken digabung. Oke. Thank you. Kita cobain ya. Ramennya dia pakai yang tipis. Ramennya bikin sendiri. Capek dong. Nggak dibantuin sama ininya, sous chefnya. Kita coba ya. Waduh, dikasih ininya besar. Kita coba dulu kaldunya. Yang shio. Waduh. Wow. Wow. Kaldunya rich banget, tapi masih light, dalam arti nih richnya tuh ayamnya tuh berasa banget. Karena ini shio-nya pakai ayam atau pork juga ya? Pakai ayam. Pakai ayam kan ya. Kalau shio tuh dia biasanya kaldunya pure ayam. Jadi supnya itu dari kaldu ayam. Biasanya kolagennya tinggi nih kalau shio ramen gitu ya. Karena dia direbusnya lama, diekstrak banget kaldu ayamnya. Aku bisa ngerasain ayamnya tuh kaldunya terekstrak dengan baik dan dia nggak pakai kayak semacam perisa-perisa ayam kayak MSG gitu, kayaknya sih enggak ya. Nggak pakai MSG, enggak. Kalau kata orang Bekasi, ayam bat. Kita coba ramennya ya. Ramennya kelihatan al dente begitu. Masaknya atau ngerebusnya benar-benar pas timingnya. Mantep. Clear soup, teksturnya mie-nya juga oke atau ramennya. Terus nih garamnya katanya pakai sea salt. Jadi supposed to be sehat. Di sini ada bubuk cabe, ada kecap asin tapi nggak perlu karena asinnya menurut aku udah pas, udah perfect. Ini apa ya? Ini minyak apa ya? Oh, ini cuka. Biasanya buat makan gyoza, bener nggak? Kita coba untuk pork chashu. Jadi ini pork belly digulung, di roast, dipotong tipis-tipis. Jadinya bentuknya kayak kasenggan. Bulet-bulet apa melingkar-lingkar gitu ya.
Lembut, juicy. Dan nih. Terus ada char marknya begitu. Mantap sekali. Nah, smoky, layernya bagus ya, ada daging, lemak, daging gitu. Dan juga ada nori. Dia simple ya, nggak terlalu banyak topping, cuma pork chashu yang dimasak dengan baik. Kaldunya juga mantep, nori sama negi. Ini simple, tapi semua komponennya mantap, nendang, power. Jadi semua komponennya dia masak dari nol. Oke, soyu. Soyu tuh berarti kaldunya kecap asin. Base soup-nya sama, cuma yang ini ada wangi kecap asinnya, tapi kira-kira hampir sama dia kaldunya. Ada neginya juga, bentuknya lucu ya, tipis-tipis, kecil-kecil. Tuh, biasanya kan tebel-tebel. Neginya crunchy. Yang soyu ini lebih tasty. Jadi dengan broth atau kaldu yang sama, yang soyu ini lebih tasty. Nah, shio itu lebih light. Yang ini pakai garam laut, sea salt. Yang ini pakai kecap asin. Kecap asin itu soalnya dia ada umaminya lagi. Ini lebih umami, lebih tasty karena kecap asin sendiri itu udah kayak semacam pengganti MSG. Makanya banyak makanan Jepang, termasuk sushi, dia cuma butuh kecap asin doang udah. Jadi masakan Jepang tuh bedanya sama masakan India. Kalau India itu semua bumbu masuk gitu. Kalau Jepang itu cuman soyu, kecap asin sama bahan makanan atau protein itu sendiri. Misalkan tuna, celup kecap asin aja udah. Makanya teknik motongnya, terus habis itu kualitas bahannya, penyimpanannya, freezingnya harus bagus. Kalau masakan kayak masakan India, itu kadang suka ketutup sama bumbu. Jadi misalkan dagingnya kurang fresh, tapi karena bumbunya itu terlalu banyak, jadi daging yang kurang fresh itu ketutup. Sama kayak kalau kita di Indonesia masak ikan tongkol. Ikan tongkol itu kan rasanya amis ya, karena dia ada bloodline-nya di seluruh badannya. Jadi ikan tongkol tuh badannya itu dagingnya warnanya ada hitamnya. Itu karena aliran darahnya itu menyeluruh ke seluruh daging. Makanya ikan tongkol itu masaknya harus di balado biar ngilangin amis. Jadi ini cukup kaldu ayam, kecap asin yang bagus, dia udah nyiptain umami yang mantap sekali. Dan pork chashu-nya ini mantap sih. Tebel, juicy, berlemak, char mark-nya juga bagus. Oh, lebih suka yang ini. Nah ini dia. Biasanya tonkotsu tuh yang paling sedap, paling umami. Nah, aku ngeliat ramennya ketebalannya sama. Jadi seharusnya kalau tonkotsu itu, karena dia lebih rich, biasanya ramennya harusnya lebih tebel, karena lebih rich, supaya nggak overpower di kaldunya. Tapi kita cobain, apakah dia bisa bikin tonkotsu kaldunya ini cocok dengan si ramen yang tipis. Shio, kaldu ayam, ramen tipis, bener. Tonkotsu biasanya ramennya agak tebel. Kita coba ya, kita pakai sumpit yang baru. Tonkotsu ini dari tulang-tulang babi, terus habis itu biasanya di presto nggak? Di presto kan? Di presto, terus habis itu biasanya disaring lagi. Jadi kaldunya disaring lagi, dihancurin lagi, tulang-tulang mudanya hancur, aduk lagi, masak lagi, di akhir disaring lagi pakai saringan yang benar-benar fine supaya beruntus-beruntus dari tulangnya itu nggak ikut masuk ke kaldu. Itu biasanya bikin tonkotsu itu kayak gitu, kaldu babi. Coba kaldunya ya. Oh, ternyata dia masih light. Walaupun tonkotsu dia masih light. Jadi yang ini kaldu ayam light, ini kaldu babi juga light. Dia nggak terlalu mahteh bahasa Belandanya. Kalau oma aku bilang tuh mahteh. Mahteh tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Medok kali ya. Jadi nggak terlalu medok. Jadi masih tonkotsu yang versi light. Makanya dia pairing with ramen yang masih tipis. Jadi cocok. Nggak terlalu nggak enek sama sekali karena dia kaldunya itu masih bisa dibilang clean, light, wangi, fragrance, aromatics, dan nggak terlalu oily. Jadi dia nggak terlalu banyak pakai lemak-lemaknya. Dia kebanyakan kayaknya pakai tulang muda dan tendon. Bener nggak chef? Bener ya? Dari tampilannya soalnya aku bisa lihat. Karena kalau misalkan dia pakai banyak lemak, pasti kaldunya ini atasnya tuh terlalu oily gitu. Iya, jadi ini bisa dibilang tonkotsu ramen dengan kaldu babi yang sehat. Masih sehat, nggak terlalu berlemak. Cocok, mantap. Enak. Kalian lebih prefer kaldu ayam, pesan yang soyu atau shio. Aku sih soyu ya. Kalau kalian suka kaldu babi kayak aku, tonkotsu.
Tonkotsu itu rasanya lebih nggak pernah kita rasain di makanan Indonesia, bener nggak? Iya. Karena kalau kaldu ayam, soto kita makan kaldu ayam. Benar. Jadi kaldu ayam itu kita rasanya udah sering nyobain, tapi tonkotsu itu kayak something new gitu, something yang kita jarang makan di Indonesia. Jadi kalau kalian ke sini, ke Chotomoto, aku rekomen kalian cobain yang tonkotsu. Mantap ini. Ini telurnya kita harus coba buka, boleh minta sendok. Kita lihat dalamnya apakah dia setengah mateng atau dia well done. Kasih ya. Kita buktikan ya. Dari luarnya kelihatannya fluffy ya, dalamnya sih setengah matang ini kalau dari ditekan-tekan gini. Iya. Membel banget. Wow. Ini juga warnanya agak sedikit coklat karena biasanya udah di marinate di soyu. Bener, Chef? Di marinate ya? Wow, ini telurnya Omega lagi. Oren banget, lihat. Tuh. Ini telurnya Persija. Nggak gitu. Oh, nggak gitu. Nggak gitu. Oh iya. Telurnya oren, masih runny on the middle. Ini kayaknya telurnya yang Jepang ya? Telur dari Jepang ya? Ayamnya apa enggak? Omega aja ya? Ya kalau Omega ini memang dia ciri khasnya oren gitu, lihat deh. Cantik ya? Mantap. Ini bikinnya effort ini karena setelah direbus dengan timer terus habis itu biasanya dikasih ice bath. Di ice bath dulu supaya nggak masak dengan residual heat, karena kalau nggak di ice bath proses masaknya dia nggak berhenti, jadi kulitnya dan lain-lainnya itu kan dalamnya itu masih panas, didiemin aja lama-lama matang semua, jadi tengahnya nggak setengah matang. Rebus misalkan 3 menit atau 4 menit, ice bath, masuk ke soyu, direndam. Biasanya soyunya di atasnya dikasih lagi kayak semacam paper gitu supaya presentasinya cantik, supaya coklatnya itu nggak ada titik putih di atasnya karena ada yang nongol sedikit, nggak kecelup ke soyunya, atau sekalian tenggelam soyunya banyak gitu. Jadi ini prosesnya untuk bikin telur kayak begini nih lumayan loh effortnya. Kita coba ya pakai kaldunya si tonkotsu ini. Top, cocok. Memang harus pakai telur guys kalau kalian pesan yang ini tonkotsu ini. Dimakan sama chashu-nya lebih mantap lagi. Ini kita sebutnya ajitama. Ada ajitama, ada onsen tamago. Bedanya ajitama sama onsen tamago itu kalau dari kulitnya dibuka, pluf, dia langsung setengah matang. Kalau ajitama itu dia masih bisa di marinate, jadi kayak semacam telur yang ada warnanya gitu. Kalau onsen tamago nggak bisa di marinate karena dia setengah matang sama putih-putihnya, langsung dibuka gitu. Aku suka yang mana? Dua-duanya suka. Tapi ini adalah salah satu ajitama yang perfection. Wish. Ini makan ajitama sama nasi sama kecap asin aja udah enak, sumpah. Coba ya, pakai kecap asin aja ajitamanya. Enak banget. Ini dagingnya kok bisa tipis-tipis kecil-kecil gitu ya? Itu pakainya spring onion. Spring onion ya? Ini sebagai perfume juga. Very good. Simple yet perfection. Kaldunya, pork chashu-nya, ajitama, nori, ramen, negi, udah 6 komponen doang. Itu udah bisa bikin kita mouthgasm di sini. Jadi apakah worth it? Sangat worth it. Ini salah satu ramen yang terenak yang pernah masuk mulut seumur hidupku. Chotomoto ramen. Ini aku kasih predikat let's go. Jadi kalau ke Bali kalian harus let's go datang ke sini. Gak bakalan kecewa. Saking ramennya enak, aku lupa nyobain side dish-nya. Ada gyoza. Ini gimana cara makan gyozanya, cocolannya? Biasanya cuka sama kecap asinnya dicampur. Cuka, kecap asin. Gitu. Kebetulan aku lagi tidak mau makan pedas-pedas, jadi aku cuka sama soyu aja. Gyozanya juga ini di grill. Isiannya juga nggak luber, bagus, sealed properly. Ada crust di bawahnya, tapi dia nggak pakai tepung lagi. Biasanya ada yang pakai tepung lagi, Oh iya. biar crispy di bawah. Ini dia ngambil crust dari kulit gyozanya itu sendiri. Kulit gyozanya kelihatan bikin sendiri, soalnya ini bagus banget gitu kulit gyozanya tuh. Ada bagian crispy-nya, ada bagian yang masih lembutnya. Coba ya, kita cobain. Oh, mantap. Dalamnya masih ada kuahnya. Oh. Kayak kita makan xiaolong pao di dimsum tuh. Xiaolong pao tuh jadi pocket of dimsum gitu yang dalamnya babi sama ada kuahnya. Tapi ini bukan xiaolong pao tapi dalamnya juicy. Tapi kayaknya nggak dikasih gelatin. Dari dagingnya aja, dagingnya emang juicy. Nggak pakai gelatin ya?
Biasanya kalau misalkan triknya adalah jadi pakai gelatin gitu supaya pas di steam gelatinnya itu mencair, jadilah kuah. Ini enggak nih, dagingnya aja udah juicy. Makanya dalamnya kayak ada kuahnya. Pas digigit langsung gitu. Nggak kuah yang banyak banget gimana, tapi karena dagingnya juicy. Kulitnya juga lembut, wangi. Aku bisa ngerasain ada neginya, spring onion. Nih. Sedikit jahe ya. Ada jahe dikit ya. Ada jahe dikit, cocok. Bisa digituin, saking gyozanya ada kuahnya. Dalamnya juga rasanya itu balance, nggak manis, nggak asin, di tengah dia. Karena apa? Kita cocol ke soyu, soyu udah asin kan. Jadi kalau dalamnya terlalu asin, dicocol soyu pula terlalu overpower. Jadi ini bagus, balance-nya oke. Semuanya perfect. Chefnya hebat aja. Tori karage atau chicken karage. Cocolannya dikasih mayo, coba. Bikin sendiri mayonya ya. Mayonya tapi lebih asam daripada yang biasanya. Ditambahin apa? Enggak. Mayonya enak. Kita coba ya. Tori karage. Oh. Daging paha, juicy. Tepungnya juga tidak mengkhianati dagingnya. Ya karena ada yang tepungnya lebih tebal daripada ayamnya itu sendiri. Jadi ini ayamnya masih royal gitu ya. Dan pinter banget pakai paha karena paha itu lebih juicy daripada dada. Tapi rata-rata karage ya pakainya paha, sorry. Crispy. Tepungnya apa ini ya? Maizena kah? Maizena? Ada maizenanya ya? Ya, teksturnya maizena tuh lebih repuh. Jadi kalau goreng sesuatu pakai tepung yang ada maizenanya gitu, dia teksturnya lebih crunchy, lebih repuh. Mantap. Dagingnya segini. Tepungnya cuma tipis banget. Very good. Ramennya luar biasa. Aku suka banget. Side dishnya gyozanya super duper delicious. Ochanya warnanya bagus. Enak. Biasanya ada ocha yang warnanya coklat. Kalau ocha yang warnanya coklat itu biasanya pakai green tea. Ocha yang bagus ya warnanya hijau. Setelah kita makan ramen yang super delicious itu, kita dorongannya pakai ini, Sapporo, bir asli Jepang, ya kan? Terus juga ada dessert, ya kan? Bukan desert padang pasir, padang gurun. Ini adalah matcha tiramisu. Tiramisu ya? Iya, karena kalau kangen sama tira makannya ini. Kita cobain ya, matcha tiramisu. Presentasinya lucu banget. Dia pakai tempat dari kayu gitu. Biasanya kan dari kaca ya, supaya kita bisa ngelihat layer tiramisunya. Tapi ini karena Jepangan banget ya. Kita coba ya, kita ambil gini, kita lihat layer tiramisunya langsung dari sendok. Nah, gokil. Karena biasanya tiramisu tuh pakai kopi ya. Jadi untuk menggantikan kopi yang pahit, dia pakai matcha. Matcha yang asli itu pahit. Dan ini kita bisa lihat ada lady fingernya. Lady fingernya juga warna hijau karena udah nyerap cairan matchanya ya. Terus ada juga mascarpone. Mascarpone ya, chef? Iya betul. Mascarpone cheese. Layernya nggak terlalu banyak, tapi ini kelihatan banget mascarpone-nya dia royal. Wah, wow. Goks. Lady fingernya lembut, mascarpone-nya nggak pelit. Terus rasanya juga mantep. Dia nggak terlalu asin, tapi juga nggak terlalu manis. Dia di tengah dan nggak terlalu pahit. Biasanya kalau pakai kopi ada yang pahit. Karena mungkin pakai matcha ya, tapi setahu aku matcha tuh lebih pahit loh dari kopi. Terus wangi banget. Gila enak banget. Tuh. Mascarpone-nya. Wow. Enak banget. 40.000 worth it sih. Jangan dihabisin. Minta lagi aja boleh ya. Enak banget, matcha tiramisu. Oke, enak banget. Untuk harganya sangat worth it. Aku rekomen kalian ke Chotomoto Ramen. Dia di Ubud. Kalau misalkan kalian ke pasar Ubud, itu hampir depannya, agak maju dikit, hampir depannya gitu, belok kiri. Sedangkan satu arah tuh. Terus kalau kalian mau nanya-nanya, kalian bisa langsung Instagramnya Chotomoto. Tulisannya kayak gini, Instagramnya. T-nya 2. Oke, di Google juga langsung Chotomoto Ramen, langsung ketemu locationnya. Overall super happy, salah satu ramen yang sangat enak, yang aku bahkan belum pernah makan ya kayak gini di Jakarta atau dimanapun lah. Ternyata ada hidden gem seperti ini di Ubud, Bali, yang dimana biasanya jalannya aku lewatin gitu. Baru sekarang aku nyoba. Good job untuk Chotomoto, dan juga teman-teman aku saranin kalian cobain Chotomoto di Ubud, Bali. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe. Nonton video aku yang sebelumnya sudahnya. Keep semuanya face, I'll see you guys next video. Cheers!